kami nangis kepada Allah, mutawassilin bertawasul dengan Syekhana Khalil Bangkalan, dan kami yakin Allah akan memberikan jalan keluar atas problem yang sedang dialami oleh Nahdlatul Ulama. Nggih. Dilatar belakangi juga karena kami melihat TV, membaca di medsos, kok ada masalah-masalah, tapi sejatinya kayak apa, eskalasinya kayak apa, kami juga nggak tahu. Kami orang bawah yang jadi warga biasa, taunya lewat medsos kok ruwet aja. Maka kami berdoa supaya Allah menyelamatkan NU, menyelamatkan PKB. Dan mekanismenya kayak apa? Para muassis ini punya dzurriyyah. Syekhona punya dzurriyyah, Mbah Hashim punya dzurriyyah, Mbah Wahab punya dzurriyyah, dan Mbah Bisi juga punya dzurriyyah, Kiai As'ad punya dzurriyyah. Nah, kami orang bawah begini manut saja kepada dzurriyyah, nanti akan memutuskan apa itu yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kiai Haji Marzuki Mustamar, mantan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Timur periode lalu, melakukan gerakan batin berdoa khusus di Makbaro inisiator pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Khalil Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Gerakan batin tersebut dilakukan oleh rombongan Kiai Haji Marzuki Mustamar karena melihat roda kepengurusan Nahdlatul Ulama di atas mulai mengalami masalah krusial yang luar biasa. Ditambah masalah PBNU dan PKB yang tidak kunjung selesai, begitu pula menurunnya kegiatan manakiban yang ada di seluruh kawasan masyarakat bawah warga NU, seperti juga kegiatan santunan anak yatim juga menurun, kemudian akselerasi beasiswa bagi warga NU dan perguruan tinggi NU makin menurun, kinerja kepengurusan sertifikasi tanah wakaf yang kemudian pada periode-periode lalu itu masif dilakukan, termasuk juga ini merupakan hal yang menurun dalam konteks itu. Lazisno juga menurun, pengkaderan NU semakin menurun dan lain sebagainya. Ini kemudian yang disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar yang terjadi pada periode kepengurusan NU sekarang. Makanya melakukan doa khusus gerakan batin kepada Kiai Haji Khalil Bangkalan sebagai inisiator pendiri Nahdlatul Ulama. Makanya beliau, Kiai Haji Marzuki Mustamar, bergerak untuk bermunajat kepada Allah di makbarahnya Syekhona Khalil Bangkalan sebagai pendiri NU. Selengkapnya mari kita tonton teman-teman penjelasan dari Kiai Haji Marzuki Mustamar ketika melangsungkan doa di sana. Berikut ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sowan ke makam Syekhona karena nuktatul intilak, start berdirinya NU memang dari Bangkalan. Maka ketika kami menganggap, merasakan, mendengar, melihat ada masalah yang lumayan serius menimpa Nahdlatul Ulama, maka kami nangis kepada Allah, mutawassilin bertawasul dengan Syekhana Khalil Bangkalan, dan kami yakin Allah akan memberikan jalan keluar atas problem yang sedang dialami oleh Nahdlatul Ulama. Nggih. Ya, apa yang dirasakan oleh Pak Kiai dan Kiai-Kiai NU lainnya terhadap dinamika yang sekarang terjadi? Kalau kami ini di bawah, yang kami tahu kegiatan NU menurun, kecil-kecilan saja Lazisnu menurun, lalu penerimaan mahasiswa baru di beberapa kampus kayak kami di Malang Unisma, lalu di UNU Blitar, lalu di UNU Jepara misalnya, itu juga menurun. Kemudian kinerja
ngurus sertifikat wakaf juga sangat menurun. Lalu yang kami rasakan pengkaderan di Jawa Timur juga menurun, dan yang lain-lain. Khidmah untuk fakir miskin, membantu mencarikan beasiswa kuliah dan seterusnya, itu juga menurun. Yang kami tahu itu fenomena di bawah kok drop begini, itu yang membuat kami prihatin. Perkara di atas apa, ada apa, itu yang tahu poro-poro yang masih jadi pengurus itu. Kalau kami jadi warga biasa. Baik, tadi ada doa khusus kelihatannya dinamika Kisruh PKB dan NU. Itu ada doa khusus yang dilantunkan oleh Pak Kiai. Doa itu dilatar belakangi juga karena kami melihat TV, membaca di medsos, kok ada masalah-masalah, tapi sejatinya kayak apa, eskalasinya kayak apa, kami juga nggak tahu. Kami orang bawah yang jadi warga biasa, taunya lewat medsos kok ruwet aja. Maka kami berdoa supaya Allah menyelamatkan NU, menyelamatkan PKB. Dan mekanismenya kayak apa? Para muassis ini punya dzurriyyah. Syekhona punya dzurriyyah. Mbah Hashim punya dzurriyyah. Mbah Wahab punya dzurriyyah. Dan Mbah Bisi juga punya dzurriyyah. Kiai As'ad punya dzurriyyah. Nah, kami orang bawah begini, manut saja kepada dzurriyyah, nanti akan memutuskan apa itu yang terbaik. Iya. Okay. Baik, satu lagi terkait dengan pembelokan sejarah. Itu kan ada Habib Hashim yang mengatakan bahwa berdirinya NU adalah atas restu Habib Hashim dan Syekhuna Khalil Bangkalan. Bagaimana, Romo Yai? Lagi-lagi kami tahunya juga dari medsos. Kalaupun ada tulisan ini pengurus NU pertama, mustasarnya ini bla 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 bla, satu pun nggak ada orang Yaman misalnya, kami juga tahunya dari medsos, belum ngecek langsung, dan kami mungkin nggak punya kemampuan atau kesempatan untuk ngecek langsung. Cuma dari yang meng-share siapa, itu juga membuat kami nggak mungkin nggak percaya. Ya, seminimal kami zon lah. Kalaupun belum yakin 100% mendon itu kebenarannya 70% ke atas lah. Bahwa pemalsuan itu memang benar-benar terjadi. Kami mohon poro-poro yang punya kewenangan untuk melakukan penindakan, dalam hal ini pemerintah, aparat, benar-benar menindak siapapun yang juga di NU-nya tentu, menindak siapapun yang berupaya memalsukan sejarah, baik sejarah NU, sejarah Muhammadiyah, sejarah negara ini. Jangan sampai ini dipalsu lalu menjadi diklaim milik orang lain. Kasihan anak cucu kita ketika akan melakukan apa-apa, mereka nanti bilang, ini duduk gunamu ini, gunaku. Mohon-mohon yang punya kewenangan untuk menindak segera. Dan bagian dari Perpustakaan Nasional dengan timnya, mohon segera melakukan verifikasi, validasi tentang sejarah nasional, tentu termasuk di dalamnya sejarah NU, Muhammadiyah, dan yang lain-lain. Ya, baik, satu lagi, ini adalah dalam rangka juga Mbah Yai untuk meluruskan sejarah dan mengadu ke Mbah Khalil, begitu salah satunya? Ini semua. Pokoknya kita ingin orang bawah itu NU maju lagi. Kegiatan manaqib, kegiatan burdah, macam-macam marak lagi. Lalu yatim-yatim, fakir miskin tertolong, tersantuni. Anaknya Banser, anaknya Pak Mudin, anaknya ketua ranting yang miskin-miskin dibantu bisa mondok sampai selesai, dibantu dipikirkan bisa kuliah sampai selesai. Kita ingin sekali seperti itu. Lalu melihat ekonomi NU maju. Jawa Timur yang dulu di zaman kemarin sudah punya 100 BMT milik PW, milik NU, mohon itu bisa dikembangkan. Yang kemarin bisa ngurus sertifikat wakaf NU sampai 8 juta meter lebih di Jawa Timur, mohon itu dilanjut. Yang kemarin Lazisnu setahun, baik ranting, MBC, PC, BW, setahun bisa 1 triliun, mohon ke depan itu juga bisa ditingkatkan kembali. Kampus-kampus marak lagi. Rumah sakit yang okupansinya mulai menurun
akhirnya beberapa juga keuangannya kurang sehat. Mohon itu bisa ditingkatkan kembali. Bagi kami NU, ketika melihat kampus NU paling top, pondok NU paling top, Ma'arif NU paling top, Nyun Sewu kader NU paling top, itu kami yang di bawah seneng sudah. Nah kalau melihat begini ini rotok, Iya. rotok sumpek juga. Iya. Satu lagi Mbak Yai, ada yang mengatakan bahwa pengurus PBNU sekarang itu gerakannya lebih politis. Itu bagaimana Romo Yai? Oh itu biar dinilai poro-poro yang ada di atas. Kalau kami nggak jadi pengurus NU repot nih. Baik, terima kasih Romo. Teman-teman, Kiai Haji Marzuki Mustamar kalau diperhatikan jejak perjalanannya, beliau mempunyai kontribusi luar biasa kepada kepengurusan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Timur pada masa beliau menjadi ketua PWNU periode sebelumnya. Tetapi karena satu hal alasannya, akhirnya beliau diberhentikan sebagai ketua PWNU. Dan motif pemberhentiannya teman-teman bisa cek sendiri dalam keterangan video beliau ketika menjelaskan kenapa bisa dipecat, kenapa bisa dikeluarkan, kenapa bisa diberhentikan dari pengurus PWNU Jawa Timur. Hanya saja beliau sekarang merasakan ada masalah yang dihadapi dalam tubuh kepengurusan NU di atas mengenai masa depan, sehingga bersama rombongan kiai melakukan gerakan batin, berdoa khusus agar mendapat sambungan doa dari para muassis Nahdlatul Ulama untuk dapat semoga NU diselamatkan. Itu saja teman-teman, kalau ada ingin disampaikan terkait dengan video yang barusan kita simak, tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.